Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali kita minggu ini dengan PJJP PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Kita pada minggu ini akan membahas yaitu masih bab 5, yaitu pokok bahasan yang ketiga, yaitu upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai membahas materi pokok bahasan ketiga, marilah kalian untuk mengabsen kehadiran kalian yang sudah ada di Qualitiva. Silakan kalian mempersiapkan buku catatannya dan buku cetak Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalian silakan buka pada halaman 136. Karena pada halaman 136 ini adalah tentang pokok bahasan yang ketiga, yaitu upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak semuanya, bagaimana upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia ini, yang pertama kita akan lihat dari permasalahan sosial budaya. Pada sosial budaya, bidang sosial budaya, upaya ini diselesaikan dengan perlunya ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Di sini perlu untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dan terakhir kita harus upaya menciptakan hidup bersih dan lingkungan sehat. Upaya selanjutnya kita harus meningkatkan kesejahteraan sosial yang dapat kita lakukan dengan membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah. Kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk. Jadi di dalam permasalahan sosial budaya ini adalah kalau kita lihat dari korban bencana serta kita harus mencegah timbulnya gizi buruk bagi generasi muda. Perlu juga kita kembangkan minat, bakat, dan semangat kewirausahaan yang berdaya saing, unggul, dan mandiri. Melindungi generasi muda dari bahaya narkotika dan lain-lain. Yang kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Jadi secara umum bahwa masyarakat itu merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai elemen masyarakat, ormas memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai
cita-cita, dan tujuan bangsa dengan berbagai karakteristik visi dan misinya masing-masing. Jadi ormas turut serta membangun negara melalui pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga di sini sistem pengetahuan. Di dalam pengetahuan yang dimiliki masyarakat, ini adalah merupakan satu kunci berkembangnya suatu peradaban. Sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui beberapa cara, baik secara formal, informal, dan non-formal. Salah satu permasalahan yang muncul saat ini adalah terjadinya berbagai kecurangan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Bahasa ini merupakan suatu sistem bunyi dan jika digabungkan melalui aturan tertentu dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Bahasa dalam masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Jadi sesuai dengan kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa. Nah, bahasa daerah di sini cenderung telah tergusur karena dianggap kampungan. Jadi yang digunakan di dalam pergaulan itu adalah menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, sistem mata pencarian. Dalam sistem mata pencarian ini disebut juga sistem ekonomi. Sistem ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berburu, menangkap ikan, bercocok tanam, peternakan, perdagangan, dan bidang jasa. Nah, permasalahan yang muncul di sini karena banyaknya masyarakat yang memenuhi kebutuhan dengan cara menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Sekarang kita akan lihat unsur-unsur kebudayaan secara universal. Bahwa unsur-unsur kebudayaan secara universal ini dapat ditemukan di seluruh dunia. Baik pada kelompok masyarakat tradisional sampai dengan masyarakat modern dan lainnya. Nah, unsur ini merupakan bagian dari sistem sosial budaya yang terdiri dari sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Inilah unsur-unsur kebudayaan. Jadi kita lihat anak-anak semuanya dari sistem agamanya, bahwa kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. Nah, yang keenam, ini adalah sistem teknologi dan peralatan. Kalau kita lihat di sini, ini sering disebut dengan teknologi yang berkembangnya memang sistem sosial budaya lain. Jadi di sini mempengaruhi. Jadi berkembangnya itu mempengaruhi sistem budaya sosial budaya lain. Nah, kemajuan teknologi ini berasal dari pengembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas alat produktif, alat distribusi, transportasi, dan komunikasi, makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. Perkembangan yang sangat mencolok dalam bidang teknologi saat ini adalah teknologi informatika. Nah, hal ini diawali dengan komputer, lalu smartphone, selanjutnya komputer, tablet. Dengan ini maraknya penggunaan media sosial di internet seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Inilah membuat masyarakat dapat dimudahkan dalam berkomunikasi. Berikutnya yang ketujuh, kesenian. Seni ini merupakan suatu ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Seni muncul karena kreativitas manusia, jadi dalam bentuk karyanya. Nah, ini bersifat yang bagaimana? Yang simbolis. Jadi menurut Haviland, ini fungsi seni itu adalah pertama, dia merupakan hiburan untuk masyarakat. Yang berikutnya, dia menentukan norma perilaku yang teratur, menambah solidaritas masyarakat, dan merupakan simbol komunikasi budaya dan masyarakat.
Nah, permasalahan ini muncul karena adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni, namun dalam mengekspresikan seni itu tidak mengindahkan norma dalam masyarakat. Anak-anak semuanya, kita akan lanjutkan kembali yang kedua adalah upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Bagaimana upaya kita untuk penyelesaian permasalahan ekonomi? Nah, upaya ini diselesaikan dengan dikembangkannya persaingan yang sehat dan adil, serta kita harus menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik. Jadi artinya menimbun bahan dengan sendirinya, sehingga orang-orang yang mencari bahan tersebut itu sangat sulit karena ini merupakan diutamakan oleh kepentingan individualisme. Bagaimana kita di sini untuk mengupayakan kehidupan yang layak, jadi berdasarkan atas kemanusiaan yang adil terus bagi masyarakat. Terutama itu adalah bagi fakir miskin dan anak-anak telantar. Ya, itu bisa kalian lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34. Itu jelas sekali berbunyi bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar itu dipelihara oleh negara. Nah, di sini juga ya, bagaimana dengan anak-anak yang fakir miskin dan anak-anak telantar ini, itu harus kita mengembangkan sistem dana jaminan sosial. Jadi melalui program dari pemerintah. Nah, upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka untuk meningkatkan daya saing global. Nah, ini dilakukan dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja. Yang berikutnya yang ketiga, bagaimana upaya menyelesaikan permasalahan gender. Kalian sudah tahu bahwa gender itu adalah pengertiannya jenis kelamin. Jadi di sini ingin melihat kedudukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Rendahnya akses perempuan pada bidang ekonomi. Di sini program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Itu harus peningkatan kualitas hidup perempuan itu melalui aksi afirmasi. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Yang ketiga, pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Dan yang keempat, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi. Edukasi itu adalah pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Yang kelima, ini adalah penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, sistem penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi terhadap perempuan. Yang berikutnya, yang keenam, pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan. Selanjutnya lagi, ini adalah peningkatan peran masyarakat media dalam pengulangan pornografi dan pornoaksi. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan ini, bahwa perempuan itu harus melalui untuk meningkatkannya melalui jalur pendidikan. Yang kedua, terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, berupaya memperdayakan diri. Yang keempat, memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. Yang kelima, pelaksanaan pelatihan. Jadi adanya pelatihan, pendidikan, analisis gender. Berikutnya, mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses
dan pengambilan keputusan. Nah, anak-anak semuanya, itulah materi kita untuk pokok bahasan ketiga. Nah, untuk selanjutnya, silakan kalian buka buku paket pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kalian buka halaman 145. Silakan kalian kerjakan di buku latihan nomor 1 sampai dengan nomor 5 pada uji kompetensi bab 5. Setelah kalian mengerjakan di buku latihan, silakan kalian foto dan kirimkan bukti dari kalian mengerjakan latihan itu, yaitu ke Kualitiva, agar bisa Ibu nilai mana siswa yang aktif, yang mengikuti PJJ PKN dengan baik. Ibu akan tunggu kalian mengirimkan latihan tersebut. Jadi yang pertama, pada uji kompetensi bab 5, apa yang dimaksud dengan harmoni dalam keberagaman sosial budaya? 2, kalian jelaskan permasalahan yang muncul dalam keberagaman ekonomi. Yang ketiga, bagaimana dampak positif dan negatif dari sistem teknologi saat ini. Yang keempat, jelaskan upaya yang harus dilakukan supaya sistem teknologi bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang kelima, jelaskan akibat yang ditimbulkan dari keberagaman sosial budaya. Nah, anak-anak semuanya, terima kasih. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.